Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Magdalena Imun dengan NIM 2003030019, semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil review buku tentang Sosiologi pengantar yang sangat singkat. Nah, yang pertama tentang status sosiologi. Para ilmuwan dan filsuf ilmu pengetahuan telah mencoba untuk menentukan apa yang membedakan sains modern yang sukses dari jalan buntu seperti mencoba menghasilkan emas dari batu. Sayangnya, semua upaya seperti itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu, dan jika memilikinya mencermati apa yang sebenarnya dilakukan ilmuwan sejati dalam menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk mencocokkan gambar yang dilukiskan oleh para filsuf. Sebuah titik awal yang baik adalah dengan menegaskan bahwa teori ilmiah yang baik seharusnya konsisten secara internal. Hal ini bertujuan untuk memisahkannya dari banyak penalaran awam. Teori ilmiah yang baik harus sesuai dengan bukti. Ini mungkin tampak jelas, tetapi apa yang seharusnya dituntut oleh para ilmuwan. Nah, dalam hal ini adalah jauh lebih ketat daripada apa yang biasa dilakukan oleh awam penerima. Standar yang sangat berbeda dalam beroperasi adalah pembaruan dalam konvensional serta dalam pengobatan alternatif. Nah, dalam ilmu pengetahuan yang baik, kunci dari penggantian satu penjelasan dengan penjelasan lain adalah mengumpulkan sistematis data ekstensif, yang dengan penjelasan lain adalah mengumpulkan sistematis yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sosiologi sendiri telah memainkan peran penting dalam merongrong klaim ilmu pengetahuan yang agung serta menunjukkan segi cara bekerja dan seringkali mirip dengan metode yang biasa dilakukan atau biasa yang digunakan untuk memahami dunia, bahwa para ilmuwan tidak kebal dalam kepentingan serta nilai yang membahayakan klaim mereka atas detesemen. Nah, meski demikian, sains modern telah begitu sukses dalam memungkinkan seseorang melakukan dan memahami serta memanipulasi dunia alam, atau terlalu sukses. Banyak kritikus akan mengatakan bahwa itu menawarkan tempat yang jelas untuk memulai ketika seseorang mempertimbangkan bagaimana supaya bisa mempelajari dunia sosial. Jadi, ilmu pengetahuan alam menawarkan yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia material kritis penalaran. Nah, kemudian tentang konstruksi sosial. Pertama, manusia menciptakan budaya. Ketika teori evolusi Darwin meresap ke dalam budaya populer, itu menjadi hal yang umum untuk melihat manusia hanya sebagai hewan pintar yang besar. Nah, di awal abad ke-20, gagasan tentang naluri menyediakan cara yang populer menjelaskan tindakan atau perilaku manusia dalam membentuk atau menciptakan budaya. Nah, di akhir abad, kemajuan pemetaan gen memungkinkan untuk menjelaskan manusia bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan budaya sekitar. Biologi manusia berperan penting melakukan apapun yang untuk menyusun masyarakat manusia.
Umur mungkin tidak harus memandang, tetapi budaya sangat bervariasi dalam hal prestise dan kekuatan yang mereka berikan kepada orang tua. Jadi manusia dan budaya itu sangat erat kaitannya satu sama lain. Manusia sebagai makhluk budaya mampu melepaskan diri dan ikatan serta dorongan nalurinya, dan mampu beradaptasi serta menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, dan mempelajari keadaan sekitar dengan pengetahuan yang dimiliki oleh budaya suatu kerangka koheren untuk mengkoordinasikan aktivitas seseorang dan memungkinkan meramalkan ke materi yang kedua tentang ketertiban dan pesanan. Durkheim dan Galen sering disalahpahami karena digambarkan secara sempit sebagai politik konservatif. Untuk melihat hanya perhatian dengan stabilitas politik adalah untuk kelewatan poin yang lebih besar. Nah, semua tindakan manusia politik ada konservatif atau radikal, reaksioner atau revolusioner membutuhkan beberapa pengaturan dasar. Thomas Hobbes khawatir bahwa tanpa kekuatan eksternal atau kekuatan dari dalam yang memaksakan kesopanan, orang akan dengan egois mengejar kepentingan mereka sendiri hingga merugikan kebaikan semua. Maksudnya adalah bahwa pencarian diri seperti itu membutuhkan sejumlah besar budaya umum. Bahkan kaum anarkis harus melakukannya serta menstabilkan karakter mereka dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini juga tentang lapisan konstruksi pria sedang bekerja. Organisasi keagamaan memiliki kebiasaan untuk mengklaim bahwa struktur memang demikian ditabiskan secara ilahi, tetapi asal-usul manusia dari lembaga, pemerintah, perusahaan komersial, pabrik, dan organisasi formal lainnya siap diterima. Namun dalam hal ini sosiologi lapangan bisa diradikal dalam mengungkap perbedaan antara struktur formal seharusnya terlihat seperti apa dan bagaimana sebenarnya itu bekerja. Nah, sosiologi di sini berbicara tentang perubahan sosial dalam istilah zaman. Mereka adalah seperti karikatur, mengidentifikasi dan memperkuat ketika dikatakan di sini akan diizinkan serta dengan banyak detail kualifikasi dan pengecualian. Nah, yang kedua tentang lapisan konstruksi atau pemecahan aturan. Realitas yang berulang kali direkonstruksi dalam lapisan dapat diilustrasi dengan teladan hukum dan pelanggaran hukum. Tidak diragukan lagi bahwa hukum dengan teladan hukum adalah produk manusia. Hukum di Amerika, Kongres dan Senat membuat undang-undang federal, sedangkan badan legislatif negara bagian membuat hukum negara bagian. Dalam beberapa budaya Iran di bawah mula misalnya ditabiskan secara ilahi, tetapi bahkan di sini kita dapat mengidentifikasi para pemula. Sosiologi profesional berbeda dari rekan awamnya di sini
Dalam beberapa hal orang biasanya menyalahkan masyarakat atas masalah mereka, tetapi mengklaim masalah mereka sukses untuk diri mereka sendiri. Itu saja, sekian dan terima kasih.